Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Raffi dari Rajakat, dan kita akan membahas 9 orang yang sedang diangkat namanya ini. Itu biasa kita sebut dengan 9 naga. Tapi sebenarnya nggak cuma kita bahas 9 naga. Sebenarnya mereka ini, para konglomerat ini itu namanya mendadak disinggung-singgung kembali, karena disinyalir bahwa ada sekitar 328 letter of intention atau LOI untuk surat minat investasi ke IKN, dan 55% diantaranya merupakan investor dalam negeri. Dari investor dalam negeri ini itu adalah sebagian dari si 9 naga. Jadi kita akan membahas tentang 9 naga, tentang investor IKN, dan juga siapa aja nih nanti konglomerat penerus para 9 naga ini. Oke, jadi kita bahas dulu nih, kenapa sih ada istilah 9 naga ini? Jadi ada yang bilang bahwa 9 naga ini adalah 9 orang yang mengendalikan sekitar sepertiga ekonomi Indonesia. Karena memang sekitar 10% atau top 1% orang kaya di Indonesia itu mengendalikan 99% masyarakat ekonomi lainnya gitu, ekonomi masyarakat lainnya. Nah, 9 naga ini itu adalah Pak Robert Budi Hartono dari Jarum Group, lalu ada Pak Antoni Salim dari Salim Group, ada Pak Dato Sri Tahir dari Mayapada Group, ada Pak James Riyadi dari Lipo Group, ada Pak Rusdi Kirana dari Lion Air Group, ada Pak Sofyan Wanandi dari Santini Group, ada Pak Tommy Winata dari Artagraha Group, ada Pak Jacob Sutoyo dari Gesit Group, dan Pak Edwin Suryajaya dari Saratoga Group. Nah, sebagian atau sekitar setengah dari 9 naga ini itu merupakan investor resmi di IKN. Jadi yang jadi investor di IKN itu yang pertama ada Pak Prayogo Pangestu dengan kekayaan 563,1 triliun, yang tahun 2023 kemarin itu menjadi orang paling kaya di Indonesia, menyalip Pak Budi Hartono. Nah, Pak Prayogo Pangestu ini siapa sih? Pak Prayogo Pangestu ini adalah pemilik dari Barito Pacific, perusahaan yang bergerak di bidang petrokimia dan energi, dan hingga saat ini dinobatkan menjadi orang terkaya di Indonesia dan salah satu orang terkaya di Asia juga. Lalu ada Pak Antoni Salim. Pak Antoni Salim ini dengan kekayaan 160,6 triliun merupakan pemilik dari Salim Group, perusahaan yang induk dari merek-merek seperti Indofood, Indomaret, dan lain-lain. Lalu ada Pak Budi Hartono. Pak Budi Hartono ini yang tadinya selalu menjadi orang terkaya di Indonesia, baru banget disalib tahun lalu sama Pak Prayogo Pangestu. Jadi Pak Budi Hartono itu mempunyai kekayaan sekitar 383,7 triliun, dan beliau adalah pemilik dari Jarum Group yang juga merupakan induk dari berbagai perusahaan besar di Indonesia, salah satunya adalah Bank BCA. Lalu ada Pak Garibaldi Thohir atau biasa kita sebut Pak Boy Thohir. Beliau yang kebetulan kemarin membuat viral lah gitu, nama-nama ini kembali naik, itu karena beliau yang menyatakan gitu kan. Jadi Pak Garibaldi Thohir atau Pak Boy Thohir itu memiliki kekayaan sekitar 51,5 triliun. Beliau adalah pemilik dari Adaro Group yang bergerak di bidang energi. Jadi Pak Boy Thohir ini itu seperti namanya ya, mungkin kita nggak asing, itu kakak dari Menteri BUMN saat ini, yaitu Pak Erick Thohir. Lalu ada Pak Sugianto Kusuma dengan kekayaan sekitar 15,1 triliun, dan beliau adalah pemilik Agung Sedayu Group. Nama yang sangat tidak asing ya, karena banyak banget komplek di seluruh Indonesia itu yang dibangun sama Agung Sedayu Group ini. Lalu ada juga Pak Franky Wijaya dengan kekayaan 168,3 triliun, yang merupakan pemilik dari Sinarmas Group yang merupakan induk dari perusahaan besar seperti Ciwi Kimia, Bumi Serpong Indah, hingga Smart Friend. Lalu ada Pak Erwin Suryajaya dengan kekayaan saat ini 19,3 triliun, yang merupakan generasi kedua dari pendiri grup Astra, yang merupakan raksasa otomotif asal Indonesia. Bisnisnya juga merambah sektor lain seperti keuangan dan perkebunan, karena Astra banyak banget subdivisi atau anak perusahaannya seperti itu. Lalu ada juga Pak Joko Susanto dengan kekayaan 21,8 triliun, yang merupakan pemilik dari Alfamart. Dan sekarang Alfamart itu sekitar 20.000 cabang di seluruh Indonesia.
Lalu ada Pak Hermanto Tanoko dengan kekayaan sekitar 10,9 triliun yang merupakan pemilik dari Avian Group. Mungkin yang paling kita kenal itu dari Avian adalah Chat, dan beliau juga memiliki Cleo atau air mineral yang merek Cleo yang warna oranye. Ada juga Pak Dato Sri Tahir. Beliau adalah dengan kekayaan 65,5 triliun. Beliau adalah pemilik dari Mayapada Group. Mayapada Group ini itu menyumbang atau akan membangun rumah sakit yang paling besar nantinya di IKN. Lalu selain investor-investor yang tadi saya sebutkan tuh ada Pak Eka Chandra Negara dari Mulia Group, ada Pak Pui Sudarto dari pendiri Pulau Intan, ada Pak Kuncoro Wibowo dari Kawan Lama Group, ada Pak Sukanto Tanoto dari pendiri Royal Golden Eagle, dan Pak William Katwari dari Wings Group. Jadi itu teman-teman nama-nama investor lokal yang udah investasi atau udah kirim LOI tadi ke IKN kayak gitu. Jadi sekitar 55% kepemilikan IKN itu milik orang Indonesia, milik para konglomerat tadi. Nah, terus bagaimana ke depannya? Kan kita bilang bahwa itu kan masih project beberapa puluh tahun apa segala macam yang otomatis nantinya akan diwariskan ke anak-anak mereka. Nah ini teman-teman, nama-nama yang menjadi pewaris tadi dari 9 naga ataupun dari orang-orang terkaya di Indonesia. Yang pertama itu ada Pak Arman W. Hartono yang merupakan anak dari Pak Budi Hartono yang nantinya akan mewarisi seluruh Jarum Group. Lalu ada Pak Axton Salim, anak dari Pak Antoni Salim yang akan mewarisi Salim Group. Lalu Pak Anindya Bakri, anak dari Pak Abu Rizal Bakri yang akan mewarisi Bakri Group. Lalu Pak Agus S. Pangestu, anak dari Prajogo Pangestu yang akan mewarisi Barito Group. Lalu ada Mbak Putri Tanjung dari anaknya Pak Hero Tanjung yang kemungkinan besar, tapi saat ini belum terkonfirmasi ya, yang akan mewarisi dari CT Corp Group. Lalu ada Bu Grace Tahir, anak dari Pak Dato Sri Tahir itu yang akan mewarisi Mayapada Group. Lalu ada Pak John Riyadi, anak dari Pak James Riyadi yang akan mewarisi Lipo Group. Ada Bu Feni D. Susanto, anak dari Pak Joko Susanto yang akan mewarisi Alfamart Group. Lalu ada Pak Arif P. Rahmat, anak dari Pak Theodor Rahmat yang akan mewarisi Tri Putra Group. Dan ada Bu Melin atau Mbak Belinda Tanoko, anak dari Pak Hermanto Tranoko dari Tan Corp Group. Jadi gitu teman-teman. Ini adalah orang-orang yang tadi disebut 9 naga, istilahnya pemilik old money, orang-orang terkaya di Indonesia. Orang-orang yang ya orang-orang kaya Indonesia ini juga yang akhirnya memiliki atau 55% saat ini menyumbangkan modal untuk IKN atau Ibu Kota Negara Baru, Ibu Kota Nusantara. Dan ini tadi terakhir yang saya sebutkan 10 nama untuk penerus bisnis konglomerat besar ini. Gitu aja kali teman-teman video tentang ini. Jadi biar teman-teman juga tahu siapa sih sebenarnya mereka ini, para konglomerat atau para mungkin ada beberapa bilang oligarki gitu yang saya singgung di video sebelumnya, dan juga apa namanya para pewarisnya gitu. Nanti kedepannya siapa sih yang akan mengendalikan ini, karena tadi berdasarkan perkataan Pak Boy Thohir, mereka ini yang tadi saya sebutkan itu adalah orang-orang yang mengendalikan sepertiga ekonomi Indonesia, yang artinya power untuk bisa kita bilang apa ya, permodalan di dalam negeri terbesar tuh ada di mereka kayak gitu teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa jempol ke atasnya atau likes-nya, subscribe channelnya, dan share juga ke kebanyakan orang Indonesia. Terima kasih, nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Izin untuk pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.